Nanti kalau ajuan gimana? UMS. Komunikasi. Karena saya di UMS komunikasi. Kebaikan min soleh tasib dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun, kita kembalikan ke Mas Rabat selaku moderator. Jadi nak cara kote-kote Pak Amin ki urung mursid baru ditunjuk karo sampean iki wis cerita-ceritake. Tapi tidak apa cerita tentang kebaikan. In ahsantum lakum fa ahsantum wala kan tentang. Jadi kebaikan ya kembali kepada kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, niki acarane santai mawon karena yang dibahas yo Bu yo telo kan gitu kan. Telo di tangan jenengan, tangan saya mungkin ya jadinya ceriping kan itu. Tapi di tangan Mas Haryadi menjadi go internasional sampai kemana-mana kan itu kan itu. Jadi ini ceritanya saya lucu-lucu mawon Mas kan itu. Boten usah sing ngopo lah, ora usah sing angel-angel kan itu. Karo guyon-guyon nanti. Ning amit-amit jenengan nggo wis golek oleh nggo pangi dereng mau. Biasanya Mas Haryadi kula kali Pak Amin mau nang mriko nang Ketepak ya. Ke neng selo ke sana mesti oleh-oleh ini jenengan ning ora tau ketemu sampean lho. Maksudnya ketemu sampean kan nang bonus siji-siji kan gitu. Ora tau ketemu. Sebulan sekali biasanya. Monggo Mas Haryadi ya ini saya jenengan jadi pengusaha. Tadi ada kalimat begini. Orang kaya itu masuk surga duluan, Mas. Orang kaya itu masuk surga duluan. Ceritanya ngeten. Iki wis nang akhirat. Wis doa enten mlebu surga. Sing pertama Pak Kiai. Pak Kiai monggo jenengan mlebu surga. Ampun Rin. Kula niki nate sakit Rin. Pas sakit kula sing gawe rumah sakit jenengane Mas Haryadi. Kan gitu. Ora gitu. Oh terus jenengan ya isin. Jenengan ketemu dosen jenengan jenenge Pak Amin. Pak Amin Rin mawon. Mboten wong Mas Haryadi ya tau membantu anu TPK ini kula kan iki kan. Singkat cerita guru dia sepakat Mas Haryadi kon duluan. Orang kaya masuk surga duluan karena amalnya banyak. Nah, saya berdoa moga-moga Mas Haryadi amalnya banyak anfa'um linnas. Iki guru-guru TPK jangan sungkan-sungkan. Niki rada sungkan kudune. Nak njaluk sumbangan nang jenengan kula dibuka. Ya nyantuk sumbangan guru apa kira ati 100 kan jendek to Mas kan gitu kan. Aduh orang njaluk gedung Mas hargane sak miliar. Nah, TPK salatan pasukan diparingi ngoten. Nah, untuk tidak berpanjang alam monggo jenengan mengenal piyambak kan ngoten monggo. Terus cerita napa-napa lah kan ngoten niku. Cerita sing apik-apik Mas, Mas. Tentang telo, tentang combro, tentang napa malih. Combro mentu, apa nih Mas yang aneh-aneh yang gethuk kan kelonyem rolade kan itu tuh Mas. Monggo ngene. Engko sing arep tekon Mas Haryadi bersikap. Kulo tekon Mas dengan bahasa Jawa enggak apa-apa. Bil watil Arabiah ya ora apa-apa jenengan ustaz-ustazah kan ngoten. Dengan bahasa Inggris ya ora apa-apa. Nak Pak Wahyu sing tekon. Monggo Mas Haryadi, monggo. Izin ya Pak Amin, izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semua yang diceritakan itu bikin saya malu sebenarnya. Tapi Masya Allah saya kesini itu tadi, Masya Allah ya di sini itu ternyata suasananya itu enak banget gitu ya. Mungkin kalau di sini itu ketahuan orang kota itu yang pinggir-pinggir itu udah dibeli orang. Bener. Itu musim seperti ini tapi airnya Masya Allah itu benar-benar itu kalau benar Bapak Ibu itu jadi potensi yang luar biasa di sini itu kalau dilihat apalagi sudah apa ya masih benar-benar alami gitu ya. Ya semoga di sini besok suatu saat menjadi kota desa wisata lah gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan tadi sudah saya Haryadi, anak saya 3 Ibu. Anak saya 3. Ini yang nomor 2 saya ajak. Namanya Nadia. Alhamdulillah Bu. Nah, kalau dulu ya langsung saja sebelum tahun 2009 itu kehidupan kami itu kehidupan saya terutama kayak semacam zaman jahiliyah begitu. Kenapa zaman jahiliyah? Karena sebenarnya ngerti sih ini baik ini buruk tapi qadarullah apa ya nggak bisa membedakan saya mana yang baik mana yang buruk padahal anak saya itu 3 terus apa namanya harus menghidupi mereka
Ya karena saya itu pengen anak istri saya itu hidup layak seperti yang lainnya. Kadang-kadang sampai apa ya, hal yang kurang baik, yang kurang benar diterjang begitu saja hanya untuk mereka. Tapi ternyata apa yang saya lakukan itu salah gitu loh. Tapi alhamdulillah setelah tahun 2009 kehidupan kami mulai kelihatan gitu. Mungkin lebih jelasnya karena saya bawa video, jadi mungkin Bapak Ibu bisa lihat nanti. Kalau sudah lihat, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan gitu J. Mbak Nadia bisa ya gitu loh, nggak boleh menceritakan kejelekan itu, nggak boleh. Tapi kalau memang ini bisa memotivasi, bermanfaat, ya monggo gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi begitulah. Jadi dari tahun 2009 begitu saya lulus dari Solo, alhamdulillah di sana itu saya itu meskipun nggak lama ya, tapi banyak belajar di sana itu. Saya ceritakan sedikit ya Bu ya. Jadi di Solo itu kebetulan saya itu ketemu orang-orang baik gitu, meskipun itu di dalam penjara, tapi di sana itu ada juga orang-orang yang baik. Di tahun 2009 sekitar itu, di Solo itu ada kasus, kalau zaman dulu Bu, kalau pas puasa itu ada sweeping gitu, semacam sweeping gitu. Jadi di Solo itu kayak apa ya? Bukan FPI ya, pokoknya ada sweeping begitu. Nah di situ pas bulan puasa ada sweeping sendiri, karena Solo itu zaman waktu itu banyak sekali orang mabuk dan lain-lain zaman itu. Akhirnya di situ ada terjadi kasus pembunuhan. Kasus pembunuhan itu di dekat masjid. Akhirnya yang bertanggung jawab takmir masjidnya. Ada Ustadz Hanum, Ustadz Abu, Ustadz Pondra. Saya hafal benar 3 orang ini. Nah, beliau itu sudah di sana di Rutan kelas 1 Surakarta, yang masih di bawahnya Abu Bakar Ba'asyir gitu ya. Nah saya ketemu mereka itu alhamdulillah. Di sana itu kalau pagi buka blok itu jam 6 Bu. Jam 6 itu kayak ayam itu loh Bu, dikeluarin gitu. Kita keluar gitu. Tapi alhamdulillah saya itu keluarnya ke masjid Bu, ketemu mereka. Jadi alhamdulillah saya sampai bisa Iqra sampai Iqra 5. Karena meskipun saya kuliah, saya itu nggak bisa ngaji Bu, ngapunten. Jadi cuma sampai sekarang itu saya bilang sama anak-anak, gelarnya itu nggak usah dipakai karena bapakmu ini nggak bisa ngaji gitu. Kadang-kadang lah kenapa ya, memang karena bapak belum bisa ngaji, makanya gelar saya itu ya saya simpen aja gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, nah dari situ waktu di sana itu saya bingung juga Bu. Nanti kalau keluar dari rutan itu mau ngapain gitu. Padahal saya ini nggak punya keahlian apa-apa kecuali di narkoba gitu. Waktu itu gitu. Nah akhirnya bingung gitu. Waktu itu masih berpikir begini Bu, sudahlah nanti kalau keluar gampanglah cari uang gitu. Karena waktu itu kehidupan kami benar-benar nol Bu, karena untuk pengurusan segala sesuatu itu hidup kami itu benar-benar nol, nggak punya apa-apa gitu. Tapi ternyata apa ya, karena saya dekat dengan orang-orang baik, akhirnya saya terinspirasi juga sama mereka gitu. Jadi waktu itu yang membuat saya bangkit itu pertama itu istri saya itu wes rapopo Mas, yang lalu biar berlalu, yang penting kedepannya nggak lagi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua keluarga saya itu mereka ngasih dukungan. Bahkan tidak hanya keluarga, tetangga saya itu mereka nengokin saya Ibu Bapak. Jadi itu yang membuat saya, oh ya aku harus berubah gitu. Jadi yang awalnya saya masih pingin kembali lagi, tapi karena dukungan mereka semua, akhirnya saya oh ya sudahlah gitu. Mosok areng ini terus sih gitu. Waktu itu seperti itu.
Nah di sana itu saya bingung juga nanti kalau keluar mau ngapain gitu. Nah saya ingat Bu, waktu di Jakarta ada orang jualan singkong. Orang jualan singkong itu di pinggir jalan gitu. Singkongnya itu kok empuk gitu. Saya itu nungguin terus sambil makan gitu. Ternyata cara gorengnya itu 2 kali gitu loh. Jadi digoreng dulu, setelah digoreng setengah matang itu terus disiram bumbu gitu. Akhirnya singkongnya bisa merekah gitu Bu. Nah itu sudah puluhan tahun yang lalu. Semoga meskipun saya cuma melihat bapak yang yang goreng singkong ini semoga dapat manfaatnya sampai sekarang gitu. Nah dari situ akhirnya saya berpikir oh ya mungkin aku nanti harus bikin singkong kayak itu ya gitu. Tapi karena waktu itu belum bisa apa-apa dan alhamdulillah di Ngaglik itu ada yang namanya getuk ketek Ibu. Getuk ketek itu hampir semua stasiun TV sudah meliput. Waktu itu saya sempat goyang mau berpikir mau bikin getuk gitu, tapi kok kayaknya cuma ikut-ikutan gitu. Makanya akhirnya saya coba bikin singkong yang cara memasaknya ini, gorengnya ini 2 kali ini Bu. Kalau ibu-ibu mau bikin boleh. Kalau pengen belajar monggo. Dari situ akhirnya begitu pulang Bapak Ibu, saya begitu pulang waktu itu sebenarnya dalam hati bingung juga, tapi karena saya punya anak 3, saya harus benar-benar berjuang dan harus berubah waktu itu gitu. Akhirnya saya jualan nasi Bu. Itu datang itu nggak lama itu sudahlah jualan nasi, anak saya 3 gitu. Kenapa jualan nasi? Karena harapan saya kalau nasi ini nggak laku, kami masih bisa makan waktu itu begitu Bu. Dan alhamdulillah anak saya tetap sekolah, mereka tetap sekolah meskipun jualan nasi, tapi alhamdulillah juga ada juga sisa gitu. Nah kalau ada sisa itu saya beli keju Ibu, beli minyak, beli singkong, nyoba untuk bikin singkong keju ini Bu. Jadi nggak langsung celing jadi itu enggak. Saya itu benar-benar nyoba dari nol Bu, benar-benar nyoba dari nol. Makanya kadang-kadang saya berpikir kenapa hak cipta itu harus dilindungi ya. Ini dunia loh ya. Ternyata memang kadang-kadang kita bikin lama banget, tapi orang yang niru itu tinggal celing niru sekali jadi gitu. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu, karena itu ilmu itu memang harus ditularkan gitu. Nah dari situ akhirnya saya meskipun jualan nasi, nanti tetap ini nyoba bikin singkong ini Bapak Ibu. Nanti kalau gagal gitu, waktunya lama. Begitu gagal itu harus ngumpulin uang dulu, ngumpulin modal dulu. Ngumpulin modal, terus nanti kita bikin lagi gitu. Ya setelah saya merasa singkong itu layak jual, akhirnya mulai saya pasarkan Bu, tapi saya tetap masih jualan nasi. Waktu itu pemasaran saya yang pertama itu ya saya tawarin teman, tetangga, saudara. Kalau dulu adanya baru SMS, belum ada WA gitu. Siapa yang mau beli singkong meskipun 5.000 saya antar sampai rumah. Nah itu Bu. Ya dari situ akhirnya alhamdulillah mulai dikenal. Meskipun kadang-kadang mereka itu beli bukan karena pengen gitu, tapi mereka beli kadang-kadang karena kasihan gitu, mosok wes di SMS orang tuku gitu mesake gitu. Enggak hanya itu aja, kadang-kadang ya perkewo gitu. Jadi tapi alhamdulillah Bu, karena itu usaha halal kami ya, kami wes terus nggak perlu malu, nggak ada malunya sama sekali. Dari situ akhirnya mulai dikenal. Jadi tetangga kalau ada tamu biasanya, Mas tolong kirimi singkong 10.000 Mas gitu. Nah dari situ akhirnya kadang-kadang tamunya nanya, loh ini singkong kok enak, belinya di mana gitu. Kadang-kadang tamunya itu datang ke rumah gitu. Meskipun saya belum buka outlet waktu itu gitu, tapi alhamdulillah mulai sedikit demi sedikit dikenal. Setelah agak dikenal Bapak Ibu, akhirnya saya jualan di alun-alun Kota Salatiga. Jualan di alun-alun Kota Salatiga itu
Awalnya berat Bu, karena saya harus ngurusi anak. Waktu itu akhirnya istri saya juga bekerja Bu, bekerja di pabrik mebel tempatnya Pak Mul Kayu Tengaran. Nah di situ waktu itu karena ya harus bayar SPP dan lain-lain, waktu itu masih punya cicilan hutang juga, jadi ya akhirnya tetap bekerja gitu. Tapi alhamdulillah waktu itu karena saya merasa capek ya, maksudnya merasa capek itu harus ngurusi anak-anak, tapi harus nyari singkong ke kebun, harus masak, harus jual. Nah itu yang membuat saya kadang-kadang mosok begini ya gitu. Akhirnya saya bilang sama istri saya, Bu kamu keluar toh Dek gitu. Istri saya nggak mau karena mulai bayar SPP anaknya piye, cicilannya piye, nah gitu waktu itu. Tapi alhamdulillah ya saya maksa lah. Ya udahlah kalau kamu memang nggak mau keluar, aku aja yang di rumah ngurusi anak-anak. Alhamdulillah istri saya mau Bu, mau. Alhamdulillah ternyata usaha itu kalau didukung istri cepat gitu ya. Waktu itu mulai berkembang terus gitu. Nah yang di Pancasila ini memang agak sulit karena mereka itu belum tahu singkong keju itu apa sih gitu. Mereka belum ngerti gitu loh. Karena memang belum ada di mana-mana gitu. Akhirnya kadang-kadang sedih itu ada sih, ada. Tapi alhamdulillah di sana itu dekat masjid gitu ya. Jadi kadang-kadang meskipun sepi gitu ya nggak masalah lah gitu. Waktunya sholat ya sholat gitu. Pokoknya jangan sampai telat gitu. Kadang-kadang cobaan orang jualan itu memang banyak Ibu. Kadang kalau pas rame, pas waktunya sholat gitu. Tapi alhamdulillah tempat saya masih sepi waktu itu. Ya, jadi ya sering ke masjid gitu. Waktunya sholat. Tapi kadang-kadang kalau begitu pulang dari masjid Bapak Ibu, meskipun belum ada yang beli, yang lain semuanya rame. Tapi alhamdulillah meskipun belum ada yang beli, ternyata Allah beri saya merasa diberi kebesaran hati gitu ya, dikasih ketentraman hati lah gitu. Di hati ini ayem gitu, meskipun yang lain rame itu, hati saya itu tetap tenang, tetap ayem gitu. Masya Allah gitu kok, nggak ada perasaan yang bagaimana sama teman-teman itu nggak ada, karena memang jualan kita beda. Tapi waktu itu ya saya tetap berusaha gitu. Ya saya coba kalau ada orang lewat itu biasanya saya tawarin, silahkan Bapak dicoba, silahkan Ibu dicoba gitu. Kalau merasa kadang-kadang enak itu ada juga yang balik, ada juga yang beli gitu. Ya dari situ akhirnya mulai dikenal. Terus yang di rumah ini yang dulu 5.000, 10.000 itu mulai pada pesen gitu loh. Akhirnya saya fokuslah di rumah sampai sekarang ini. Mbak Nadia coba videonya di lagi. Begitu Bapak Ibu. Enggak. Yang saya nggak percaya ya bisa seperti sekarang ini gitu. Jujur saja karyawan kok 100 lebih itu kadang-kadang saya mikirnya Masya Allah gitu. Kok bisa gitu. Dan alhamdulillah saya sekarang juga ada kegiatan Bapak Ibu. Saya itu kalau setiap hari Selasa itu dijadwal di Rutan Salatiga. Meskipun ikro ya karena saya bisanya baru ikro gitu. Nah kalau sudah karena sering berganti-ganti gitu, jadi kadang-kadang yang cuma 2 bulan, yang 3 bulan itu baru sebentar itu sudah keluar itu ganti-ganti gitu. Tapi ada juga yang di sana itu ada yang vonisnya 3 tahun, 4 tahun gitu. Biasanya kalau sudah ke tajwid gitu saya serahkan orang lain gitu. Jadi saya ada teman dari teman-teman itu di Gria Kartila itu jadi belajar di sana gitu sama teman-teman. Dan saya itu sebenarnya punya harapan juga Pak Amin. Saya itu pengen punya rumah singgah gitu. Rumah singgah itu yang saya inginkan itu teman-teman dari rutan ini kalau keluar itu bisa di tempat saya gitu. Selama ini memang belum
belum resmi gitu, tapi MOU ada. Jadi kalau ada teman-teman dari rutan itu yang ada rekomendasi dari sana bisa bekerja di tempat kita gitu. Tapi harapan saya tidak hanya satu atau dua, banyak dari mereka yang benar-benar mau hijrah itu bisa tinggal di sana gitu. Harapan saya begitu. Karena ternyata rutan itu apa ya? Kadang-kadang mereka itu tidak boleh dipandang sebelah mata, meskipun kadang-kadang memang menjengkelkan Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang mereka itu baru saja keluar gitu, nanti nyuri apa gitu, besoknya udah kembali lagi gitu, nggak lama gitu. Jadi kadang-kadang masyarakat itu alah paling kamu nanti naik keluar ya sanungkom lebih meneh gitu. Itu seperti itu Bapak Ibu. Tapi ternyata pandangan itu kurang bijak gitu. Kalau menurut saya apapun yang terjadi mereka itu perlu direngkuh, dikasih kegiatan. Kalau memang benar-benar mau hijrah, insya Allah akan kembali ke jalan yang baik gitu. Dan itu tuh perlu dukungan juga dari semua kalangan masyarakat. Jadi kadang-kadang karena saya merasakan sendiri ya, begitu saya keluar itu kok karena sering ke masjid gitu ya, akhirnya teman-teman dari takmir itu ngasih tugas, oh ya akhirnya ikut direkrut. Nah, itu yang membuat hati kadang-kadang itu tersentuh gitu. Masuk sih aku mau kembali lagi gitu. Nah itu yang membuat kita sebenarnya harus merengkuh mereka gitu. Tapi ya meskipun menjengkelkan, tapi ya itu tadi pesan saya, tidak semuanya seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali ke singkong. Jadi apa ya? Sebenarnya bukan singkong ya Bapak Ibu. Ini itu kehendak Allah. Kalau menurut saya begitu. Jadi orang usaha itu kadang-kadang kalau tidak diberi kekuatan, kesabaran sama Allah nggak bisa. Waktu di lapangan Pancasila, jadi kadang-kadang benar-benar sepi Ibu Bapak. Di sana itu kan adanya batagor, subuh dan lain-lain. Nah, singkong ini belum ada gitu. Tapi dalam hati saya juga yakin ini itu kan kita itu tugasnya cuma berusaha supaya usaha kita maju itu bagaimana gitu. Masalah hasil Allah yang tentukan. Waktu itu begitu. Jadi meskipun kurang laku, tapi alhamdulillah nggak masalah gitu loh. Nggak masalah karena ternyata anak-anak saya masih tetap sekolah meskipun waktu itu 1.000-2.000 masih bisa nyangoni. Nah itu yang membuat saya, oh ya memang yang penting kita berusaha. Masalah hasil itu Allah yang menentukan gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, dari situ kadang-kadang orang itu usaha itu apalagi sekarang ini banyak Bapak Ibu sudah pensiun, uangnya banyak, itu mereka bingung. Ada beberapa yang bingung uangnya mau buat apa, akhirnya usaha ini, usaha itu. Tidak hanya pensiunan aja, orang punya uang itu kadang-kadang kurang sabar juga. Misalkan lagi modelnya, misalkan ada orang jualan es kepal Milo gitu ya, kan di mana-mana pada jualan gitu. Nah, kadang-kadang kita berusaha ikut jualan, tapi baru sehari 2 hari, 1 bulan 2 bulan karena tidak laku, akhirnya mereka nggak mau nerusin. Padahal kembali ke tadi, kita itu hanya berusaha. Masalah rezeki itu Allah yang menentukan gitu loh. Makanya kadang-kadang Bapak Ibu kalau usaha itu kurang laku, kurang masyarakat mendekat aja nggak mau, ya udah ceritakan saja sama yang memberi rezeki gitu. Apalagi kalau minta ya, maaf Pak Minda. Jadi Allah itu kan sepertiga malam terakhir itu selalu ke bumi ya. Mereka itu nyari mana umatku yang minta, mana yang berdoa, pasti dikasih. Itu pasti, janji Allah itu pasti, nggak mungkin nggak. Tapi kadang-kadang kita itu kurang sabar gitu. Kalau kurang sabar, akhirnya wis direwangi ndonga tapi kok ya nggak dapat. Nah, padahal nggak begitu. Kita harus sabar.
Karena Allah itu ngasihnya itu yang terbaik buat kita, bukan keinginan kita gitu, Bapak Ibu. Jadi di alun-alun Kota Salatiga itu benar-benar saya diuji ya, karena kadang-kadang apalagi kalau musim hujan itu kadang-kadang sampai malam itu nggak ada yang datang gitu, nggak ada yang datang mikir besok sangune anaknya piye gitu. Tapi karena saya yakin, tapi ternyata ya Allah itu selalu ngasih jalan yang terbaik gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali ke singkong lagi ya Bapak Ibu. Usaha itu memang itu Bu. Jadi harus benar-benar kita itu kalau mau usaha apa saja, yang pertama kita harus benar-benar sabar. Sabar. Yang kedua kita harus kerja keras. Yang ketiga kita juga harus selalu berdoa minta sama Allah. Kalau tiga-tiganya itu kita jalankan, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Yang penting kita harus mengutamakan haknya Allah. Haknya Allah itu apa? Apa-apa yang diperintahkan, wayai sholat-sholat, wayai ngaji-ngaji, harus selalu berbuat baik. Kalau itu kita lakukan, insya Allah semua urusan kita itu akan diurusi sama Allah. Gak perlu pusing-pusing, sudahlah. Kalau kita selalu berbuat baik, ngaji, semua perintah kita taati itu, semuanya akan diurusi. Urusan kita ini Allah yang akan urusi. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu dulu ya Pak ya. Nanti kalau ada pertanyaan, Ada dialog Mas. oh ya, mungkin, oh ya monggo Pak. Langsung ke Buat Mas. Mendengar cerita yang panjang nih tadi, saya tidak bisa menahan air mata. Saya menangis dengan cerita-ceritanya. Mudah-mudahan cerita ini membuat inspirasi kita bersama. Yang ingin saya ajukan pertanyaan yang pertama ini. Mudah-mudahan Pak Haryadi juga menambah berkahnya, mau ngasih ilmu, trik-triknya biar teman-teman ini juga bisa meniru lah ya, tidak harus persis tapi bisa meniru. Teman-teman guru TPK ini kan insya Allah sama ikhlasnya kalau ngaji ya, kalau tanpa bayaran, tanpa masih bergelut dengan anak-anak di sisa waktu yang sibuk masih mau mengajar mengaji. Nah ini dari segi keniatannya. Namun dalam sisi yang lain secara ekonomi ini teman-teman guru ngaji ini secara ekonomi lemah ya. Terus terang itu banyak yang ekonominya lemah. Bagaimana supaya ekonomi teman-teman ini juga bisa naik? Kenapa Indonesia yang makmur, kaya raya, kok hanya Mas Haryadi yang bisa bangkit? Kan teman-teman juga ingin bangkitnya. Nah, ya. Ingin bangkit seperti itu, nah, tolong dikasih trik-triknya. Karena singkong ini kan sangat potensi di mana-mana. Nah, saya dengar-dengar potensi untuk singkong Pak Haryadi di Temanggung. Apa di sini bisa dikembangkan, barangkali teman-teman ini bisa ngesuk sebagai pemasok singkong di Pak Haryadi, gitu ya. Kalau enggak bisa menyontoh membuat produksi yang dibantu marketingnya. Gitu. Teman-temannya mungkin membuat bisa, tapi marketnya yang susah. Gitu. Ya semua itu dalam rangka ikhtiar Pak Haryadi. Semua adalah tadi ikhtiar. Insya Allah saya yakin dengan surat Muhammad ayat 7 itu yakin betul. Barang siapa yang membela agama Allah, pasti Allah akan menolong kita dan akan meninggikan derajat kita. Terima kasih Mbak Haryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru TPK itu bayarannya banyak Pak, cuma belum terlihat. Belum terlihat. Iya Masya Allah. Kita itu harus yakin Pak, jadi memang harus benar-benar yakin bahwa rezeki itu sudah ada sebelum kita lahir gitu. Jadi yang penting itu tadi berusaha. Jadi kadang-kadang memang jujur itu yang benar itu begitu. Boyo sugeo kaya ngopo nek atine rayem ya hidupnya itu gerangsang, istilahnya begitu. Makanya jangan berkecil hati kalau masalah apa ya dunia itu jangan terlalu dipikirkan lah. Yang penting kita itu bisa ikhlas menerima apa yang kita jalani. Jadi jangan sampai melihat wah kayak kehidupannya kok enak gitu. Bisa ya kemana-mana lah ibaratnya begitu.
Tapi sebenarnya hidup yang sebenarnya itu nggak begitu, Pak. Yang penting hatinya ayem. Hatinya ayem sudahlah. Orang kita itu nggak tahu kok kapan mati, kapan itu nggak ngerti. Makanya kenapa orang itu orang yang bijaksana, orang yang pintar itu orang yang selalu ingat mati, yaitu tadi wes direwangi apa namanya bekerja keras akhirnya engko sugih lah urung iso menikmati wes mati lah, ya sama saja. Makanya kita itu harus mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi jangan berkecil hati. Kalau masalah harta itu sudahlah. Apa yang kita inginkan itu pasti dikasih, pasti dikabulkan. Makanya yang penting kita minta, kita berdoa, kita jalani, sudah pasti Allah selalu akan beri yang terbaik untuk kita semua. Sekitarnya singkongnya itu bagus, Pak. Bahkan di sini saya yakin juga bagus. Cuma karena kebutuhan kita banyak, jadi kadang-kadang harga di sini itu lebih tinggi gitu loh. Karena apa? Karena nggak banyak. Jadi kalau di pasar itu bisa 4.000, 3.000 lebih gitu lah. Di tempat saya itu cuma 3.000 gitu loh. Kenapa? Karena banyak gitu loh. Jadi kebutuhan di kampung singkong itu kurang lebih 10 ton lah per hari. Karena di tempat kita aja kurang lebih 7 ton gitu ya. Sama teman-teman semua itu ya kurang lebih 10 ton per hari. Kalau dari Salatiga dan sekitarnya sudah nggak mungkin. Akhirnya kita ngambil di Wonosobo dan sekitarnya. Sebentar. Ini barangkali yang satu permukaan aja. Barangkali kalau teman-teman ini mampu memproduksi, akan jadi prioritas untuk masuk sektor di sana. Oh baiklah. Seperti tadi yang saya matur. Jadi singkong sini itu bagus. Jadi silahkan punya singkong yang bagus, silahkan kirim ke sana. Saya juga senang karena apa ya, singkong di sini itu pulen gitu ya, kayak singkong ketan itu jadinya karakternya itu nggak ada di daerah lain. Kayak singkong ketan itu jadi kalau digoreng itu luarnya itu crispy tapi dalamnya itu lembut gitu, Pak. Pokoknya monggo Bapak Ibu kalau punya singkongnya bagus silahkan dibawa ke sana. Kalau nggak bisa nanti bisa saya ambil juga nggak apa-apa kalau jumlahnya lumayan banyak, Pak. Iya gitu. Karena ongkosnya itu yang nggak sesuai gitu. Kenapa agak murah? Karena misalkan ada 2 atau 3 ton gitu kan sekali kirim gitu. Karena ongkosnya itu sama gitu loh. Antara 1 ton sama 1 kintal itu sama gitu. Itu aja, Pak. Kalau reseller gitu Mas, reseller yang sudah jadi itu terus teman-teman mau buka reseller. Oh, untuk dijual lagi bisa juga, Pak. Saya seneng juga itu. Jadi banyak juga reseller kita itu semacam reseller ya, karena tempat kita ini ceritanya beli putus Bapak Ibu. Jadi beli apa ya, mau dijual lagi kemana aja dipersilahkan, mau dijual harga berapa monggo, tapi pada intinya di tempat kami itu beli putus gitu. Kalau Bapak Ibu punya produk utamanya singkong, silahkan titipkan di sana dengan beberapa syarat, misalkan ada izin PIRT dan lain-lain gitu. Silahkan, kami akan terima dengan tangan terbuka Bapak Ibu. Berani berhijrah. Ya barangkali bapak-bapak ibu kalau berani berhijrah ya akan bisa menikmati hasil yang sama. Hijrah dari jahiliyah menjadi cerdas tadi, yang jenengan berani untuk itu. Mas Tanto ini dulu juga karena ayam loh, Mas, terkait pirang-pirang. Malahan juga ide bersih terkentai biasa orang tinggi itu. Saya mau ngomong, nak Pak Kon, hijrah Mas, jenengan sing cerita, dia harus hijrah Mas kan, mungkin kau yang jenengan. Saya kemarin jadi YouTuber, sing di upload bangsane, itu udah lumpeng dan sebagainya, itu kan itu. Yang moga-moga sholat Mas kan. Tapi hijrah itu menjadi penting kan itu. Yang kedua, saya ingat kata-kata Pak Maria Teguh, gini, sederhanakan tindakan Anda, tenagai dengan sepenuh hati, kemudian lihatlah hasilnya.
Mas Haryati ngambil satu item sing jenenge telo, tapi ditenagai dengan sepenuh hati, maka hasilnya luar biasa. Hasilnya telo menjadi go internasional. Mas Haryati dipanggil ke beberapa stasiun TV, Kikandi dan sebagainya. Tidak sembarang orang dipanggil Kikandi, kecuali orang-orang yang berprestasi dan bisa memberi inspirasi kepada masyarakat. Sederhanakan tindakan Anda, tenagai dengan sepenuh hati, kemudian lihatlah hasilnya. Ngerti Mas? Dan yang ketiga, jenengan dicerita sing podo karo aku. Kula ya sering keluar masuk LP tapi yo ngaji Mas. Nang LP Solo 3. Lah kula tidak mau ngaji lagi ketika teman-teman mau masuk. Pak Hamadi, Pak Tresno kan pekeo Mas. Nggak ketemu kanca di mulai ngaji saya, maka saya terus mundur. Ya dulu Pak Syafi'i itu bagian keagamaan itu mungkin saya. Pas waktu itu Pak Joko sing lurah Mlumban itu pas di situ itu kan itu. Sama-sama ngaji di situ. Ngaji ini kan jelas. Kira hati kalau ngaji ini ya ngaji tematik Pak, saya ketemu ya itu. Dan yang ketiga ada kalimat Ibu Tri Mumpuni gini. Jadi kalau engkau bersedekah dengan senyuman maka engkau akan semakin bahagia. Mata Mas Nur. Kalau engkau bersedekah dengan senyuman engkau akan semakin bahagia. Kalau engkau bersedekah dengan harta engkau akan semakin kaya. Karena itu sampai sedekah Mas biar semakin kaya. Nah. Dan yang ketiga, kalau engkau bersedekah dengan ilmu maka engkau akan semakin cendekia, akan semakin pintar kan itu. Dan jangan kayak ini sedekah ilmu nih Mas. Kita tambah pintar sama kita tambah pintarnya karena luhur mau kan. Buatan Mas, guyon. Kalau engkau bersedekah dengan senyuman engkau akan semakin bahagia. Kalau engkau bersedekah dengan harta engkau akan semakin kaya. Kalau engkau bersedekah dengan ilmu engkau akan semakin cendekia. Kalau ngimutnya Ustadz Lau ayatnya intang surullah yang surkum wa yusabbit agamakum. Ustadz ini nyolali barang Mas kan itu kan gitu. Saya ingatkan kembali, kalau engkau membela agama Allah dan kebenaran, Allah akan mengukuhkan kedudukanmu dan Allah akan memberikan kemuliaan Mas Haryati itu. Jadi konsep pertama hijrah Mas Tanto. Pakai pirang-pirang teh, kalau setor ayam pasari dia semua dulu sekarang. Jadi YouTuber mulai poloja. Mau foto bareng, orang mau tunggu YouTube Mas ya. Sama dia itu. Dan yang penting itu Pak, monggo Mas Haryati sangat inspiratif. Yang foto kuliah ini jarang ketemu, belum murid Pak Amin, jangan orang muridnya. Saya pernah jadi muridnya beliau dan ya alhamdulillah ketemunya di sini. Ini sering, beberapa kali ketemu nopi jadi Pak Amin aku pakai foto. Wah mobil sampean waktu itu bagus itu kan, bisa pakai sepeda motor. Ya gitu. Maka sebelum ini ditutup oleh Pak Amin, saya yakin masih ada yang kurang paham, yang mau bertanya. Maniman jenengan nang Mas Haryati mesti bekewo. Ini ceritanya mereka kan sederhana, tapi mewah, toko-toko, kios-kios ngoten itu. Jadi biasa pengusahakan sing gelem merendah itu angel kan itu. Biasanya kan semuanya meninggi. Ini beliau kan hijrah tadi maka dia merendah. Merendahlah kau sampai tak ada orang yang merendahkanmu lagi. Kira-kira mengalahkanlah engkau sampai tak ada orang yang mengalahkanmu lagi. Kira-kira ono kalau memotret Mas Haryati itu kan itu. Mungkin ada pesan-pesan yang lebih hebat lagi, Mas. Monggo Mas. Pesan-pesan lagi, monggo. Lah iki kan jote kan kali-kali gini Pak. Ya teman-teman ini tertarik banget mungkin ditonton usaha apa gitu. Ya teman-teman ini ya bergerak di bidang ekonomi. Ya, tidak dituntun tidak. Pasarnya masing-masing beda-beda. monggo Mas. Makanya tak ibu-ibu. Saya punya banyak cerita. Bapak Ibu, kita itu kan punya anak, punya keluarga. Ini beda tema Bapak Ibu ya, beda tema. Jadi kadang-kadang kita itu nek sing dondi anak lanang, arep gugah anak ewe angel banget. Apalagi kalau subuh itu Masya Allah gitu. Jadi kita harus benar-benar tahu keadaan anak-anak kita, teman-temannya siapa, pergaulannya bagaimana. Kenapa? Karena ya biar selamat. Apalagi sing pada kos gitu ya, kosnya jauh, di mana saja lah. Kadang-kadang sudah mahasiswa pun belum bisa mandiri. Makanya sebagai orang tua kita harus benar-benar tahu keadaan anak-anak kita. Supaya selamat dari apa ya? Dunia akhirat.
dunia itu sekarang ini narkoba itu Jawa Tengah itu termasuk darurat narkoba Bapak Ibu. Jadi harus benar-benar diingat. Jangan apa ya? Kadang-kadang kita nggak mau tahu. Yang penting wah anakku pinter ngaji dan lain sebagainya. Itu belum jaminan. Kita harus pastikan teman-temannya siapa, pergaulannya bagaimana, agar itu tadi selamat dunia akhirat. Karena narkoba itu Masya Allah Bapak Ibu, itu benar-benar jahat, itu benar-benar merusak moral bangsa. Makanya mulailah dari keluarga kita, awasi anak-anak kita. Jadi kalau dari diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, tetangga kita, insya Allah itu akan membantu untuk meskipun nggak menghilangkan narkoba, tapi paling tidak kita akan tahulah keadaannya. Dan semoga segera membaiklah gitu. Karena Jawa Tengah ini termasuk darurat narkoba. Begitu jadi Bapak Ibu, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perlu saya tambahkan Mas Hartati, ini kan dari Kecamatan Tengaran, terus dari berbagai kelurahan Pak G. Jadi kalau mereka dari masing-masing desa itu punya kekhasan masing-masing dengan usaha masing-masing, itu luar biasa. Orang kudu telo orang tentu Mas, karena masing-masing potensi daerah itu berbeda-beda. Terus yang terakhir mungkin ada temannya kakak kelasnya Mas Hartati namanya Mas Aljali, itu di Gubuk punya apa ya, badan usaha milik desa itu Mas, BUMDes. Dan bulan ini sudah dia melonceng bahan bakar limbah plastik jadi bahan bakar bensin Mas, jadi BBM, dan itu luar biasa. Dan di sana punya potensi telo yang bagus. Jadi jenengan nanti Mas Hartati tak jarono, tak suruh berbicara dari anggota BUMDes itu berbicara di situ untuk mempromosikan telo sekaligus sebagai nopo sebagai pustaka tambah untuk jenengan kalau berbicara tempat lain bahwa limbah plastik pun bisa jadi bahan bakar itu, dan itu udah coba kan itu Semarang Gubuk, karena keluaran rumahnya cuma 3 liter apa berapa itu mobil itu kan irit sekali kan itu. Namanya Mas Anjali dulu Komandan Menwa Yayan Salatiga, itu dari limbah plastik ya, pastinya seperti apa saya belum tahu, jadi bahan bakar. Contohnya itu. Jadi dan itu bisa dilakukan siapa saja di mana saja karena limbah plastik ada di mana-mana. Ya saya senang kalau TPK itu ya punya badan usaha, masjid punya badan usaha milik apalah organisasi Islam. Jadi ya mungkin Yadul Mulia Harum ya disuplakan gitu Mas. Jadi kita bisa mensuplai anak-anak didik kita dan seterusnya. Itu Pak Amin, saya kira cukup. Sekali lagi saya ulang dari pertemuan kita, yang pertama konsep kita adalah hijrah. Yang kedua sederhanakan tindakan Anda, tenagai dengan sepenuh hati, kemudian lihatlah hasilnya. Dan yang ketiga, nantikan jenengan intang surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kita menolong agama Allah, berpihak pada kebenaran, Allah akan memberi kekuatan pada kita. Ini Pak Amin yang bisa saya sampaikan, Mas Hartati dan teman-teman. Mohon maaf kalau saya mengantarkan banyak hilafnya. Itu yang bisa sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kalimat yang kurang berkenan di pikiran Mas Hartati, di hati Mas Hartati dan Bapak-bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Mas Rofi dan utamanya Mas Hartati yang sudah memberikan pengalaman, dan saya juga tadi lihat tayangannya terenyuh Mas Hartati, jadi itu menginspirasi. Tapi ketika Pak Ya tadi berharap mungkin apa yang bisa kita lakukan ya ini sambil proses tadi nih Mas Rin. Tapi sudah ada tawaran bagaimana kalau mau jadi reseller, Mas Hartati terbuka, atau ada produk yang berbasis singkong, beliau juga terbuka. Ya semoga pertemuan semacam ini mungkin Mas Hartati bisa dilanjut pada kesempatan yang lain. Tapi saya pribadi saya senang dengan bisa hadir, dan ini juga bagian dari ilmu muntahkan mubi. Amin Allahumma amin ya. Bapak Ibu, kegiatan ini kita anggap selesai. Mas Muin, kami itu ada tas itu 30 Mas, jadi tak serahkan dengan acak dibagi. Itu kenang-kenangan dari Prodi Manajemen Dakwah Mas Said. Nanti
dibagi. Yang diundang Mas Muin kemarin kan 30. Jadi nanti monggo mau dibagi di sini atau di mana, nanti saya ambilkan di tempat. Dan saya berharap di akhir ini nanti kita foto bersama di depan nggih sama beliau biar ada tabarukan Mas. Jadi kita juga bertabarukan sama yang hadir ya. Dan untuk menutup kegiatan ini saya selaku Sokibul Hajah, Sokibul Bait menyampaikan terima kasih atas kerawan Bapak Ibu dan kegiatan mulai pagi sampai sore, juga kepada para panitia, dan saya nyuwun hadiah Fatihah sekali untuk almarhum Bapak Ibu saya, Bapak Haji Abdullah Sajati dan Ibu Hajah Dewi Roton yang punya tempat ini. Semoga satu dua tiga Aji mboten boleh